Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu ba'da sholatul maghrib hatta sholatul isya. Jadi kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa muslim yang baik menurut Allah dan Rasulnya, menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena manusia itu maha bodoh, Allah itu maha pandai. Maka selama kita hidup di dunia, kita harus ikut apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Menurut Allah, orang yang Islamnya baik, yaitu apabila pada dirinya berkumpul tiga hal. Aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsin, berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim, dan mengikuti milah, ajaran, ideologi Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 125. Kenapa harus mengikuti milah Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim ini istimewa, ya, bapak tauhid, terhindar daripada kesyirikan. Salah satu keistimewaannya yang dikatakan oleh Allah patut untuk engkau ikuti adalah dijelaskan oleh Allah di dalam surat 60 ayat 4. Pada saat Nabi Ibrahim mengeluarkan satu pernyataan tegas, ketegasan Nabi Ibrahim di hadapan kebatilan, kekafiran, kesyirikan dan para pelakunya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Kami, kata Nabi Ibrahim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kami harus bersikap tegas terhadap kalian. Kami berlepas diri terhadap kalian, orang syirik, musyrik, orang kafir, orang ahli maksiat, pelaku kebatilan. Nomor satu. Nomor dua, kami berlepas diri terhadap kebatilan kalian, kesyirikan, kekafiran, dan apapun yang kalian sembah dan ajaran yang kalian ikuti, yang bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari itu semua. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u. Mulai hari ini tidak ada sikap kami terhadap Anda kecuali memusuhi dan benci, kecuali kalau Anda beriman selama-lamanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini namanya ketegasan, perlawanan terhadap kebatilan. Oleh ulama diistilahkan dengan satu istilah al-muqawamah. Nabi Muhammad seperti itu. Dan begitu juga orang-orang soleh, orang-orang yang terpilih. Tegas. Kenapa hal ini saya sampaikan? Hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Tandanya apa? Kaum muslimin tidak tegas menghadapi kebatilan. Ya Pak, tidak tegas menghadapi kekafiran. Akhirnya apa yang terjadi? Di Gang Kauman ada lokalisasi WTS. Di belakang SDIT ada bandar judi. Di pemukiman kaum muslimin ada penjual khamar. Di lingkungan kaum muslimin subur aktivitas LGBT. Di kampung orang Islam ada kristenisasi dan pemurtadan. Kenapa? Tidak tegas. Apalagi hari ini ada kaum muslimin yang mengatakan sim penting sholat tok, umroh haji wes beres, urusan ketegasan terhadap kekafiran bukan tugas kami. Masalah karena sikap itulah maka hari ini kebatilan menguasai dunia. Kaum muslimin berada di dalam kehinaan. Hizzum fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adab. Surat Al-Baqarah 85. Hina di dunia,
Dan kalau tetap begini, mati masuk neraka. Serius ini Pak. Ustaz, solusinya apa? Ketegasan menghadapi segala sesuatu yang kontraproduktif dengan kebenaran dan ketundukan kepada Allah. Paham Pak? Inilah kesimpulan penting dari materi yang saya sampaikan. Dan inilah apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kenapa hal ini saya sampaikan? Yang pertama, kaum muslimin kebanyakan hari ini, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, tidak tegas menghadapi kebatilan. Yang kedua, ada subhat. Apa itu subhat? Pemikiran yang sesat, kelihatannya benar tapi sesat. At-tasawwurat al-batila anil haq, persepsi yang salah tentang kebenaran. Contohnya apa? Dalam hubungannya dengan muqawamah, ada sebagian kaum muslimin mengikuti pemikiran yang mengatakan Islam itu seperti universitas, seperti silabus. Kalian dikatakan muslim yang baik kalau sudah sampai kepada semester akhir, sudah mengikuti silabus pendidikan sampai akhir. Yaitu Islam itu tolabul ilm, menuntut ilmu. Muslim yang baik sudah lulus menuntut ilmu sampai sekian kitab. Ada ajaran seperti itu. Kalau ada kebatilan, tidak usah dipikir, kita tolabul ilm. Kalau ada kaum muslimin berusaha untuk menghadapi kebatilan, dikatakan radikal, teroris, khawarij, dan dikatakan jahil, bodoh. Sini kau, tolabul ilm. Kalau orang kafir sudah menodongkan atau kebatilan sudah membawa, menodong mereka kepada kematian dengan persenjataan lengkap, apa kata dia? Tolabul ilmi saja, menuntut ilmu. Ada pikiran seperti itu, sehingga mereka dengan segala kebodohannya mengatakan kepada mujahidin jahil karena tidak mau menuntut ilmu. Padahal apa kata Umar Ibn Khattab? Dengarkan perkataan Umar. Umar loh ini, apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin adu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin, khalifah yang lurus, al-mahdiin yang mendapat petunjuk. Ada 4, salah satunya Umar. Gigit dia dengan gerahammu, adu 'alaiha bin nawajib. Gigit, jangan dilepas. Apa kata Umar? Inna aulan nas wa ahaqqahu bil jihad ahlul ilm wa inna aulan nas wa ahaqqahum bil ilm ahlul jihad. Loh, orang yang paling patut dan yang paling utama disebut ahlul jihad ulama, dan yang paling patut dikatakan sebagai mujahidin, lebih patut dikatakan sebagai ulama mujahid, ya. Ulama mujahid, mujahid ulama. Itu kata Umar. Hari ini ada orang, kalau ada mujahid dikatakan bodoh. Kenapa? Dak tolabul ilm. Nabi Ibrahim ditinggalkan itu semua, muqawamah, awal dakwanya. Rasulullah awal dakwah la ilaha illallah. Kalau Rasulullah menggunakan pikiran subhat yang sesat ini, pasti ajaran pertama Rasulullah bukan muqawamah. Iqra 6 pembatal wudhu. Tapi apa kata Rasulullah? Ini tidak penting. Ada yang lebih penting. Apa itu? Perlawanan terhadap kebatilan. Baru setelah itu kita menuntut, mempelajari ilmu-ilmu Islam yang lain. Paham tuh? Yang pertama faham la ilaha illallah, kemudian mendeklarasikan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim begitu, Ashabul Kahfi begitu, semua nabi dan rasul seperti itu. Begitu juga para sahabat dan tabi'in. Mungkin itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Paham Pak? Paham? Empun paham? Ibu-ibu paham Bu? Paham Bu? Insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Cukup. Fahami ayat-ayat tadi, pelajari. Ingat,
jangan makan kecuali sedikit, jangan tidur, dan hari ini tidak usah pegang HP, pelajari ayat-ayat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.